Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Dalam kesempatan video saya kali ini, saya ingin menjelaskan satu pertanyaan yang baru-baru ini disampaikan oleh salah satu peserta saya yang memang sudah menjadi praktisi terapis, seorang healer yang memang sering menggunakan keenergian yang telah beliau dapatkan dari saya, khususnya keenergian energi Kundalini Reiki. Beliau sudah lama mengaplikasikan keenergian tersebut yang didapat dari saya. Dari saat aktivasi langsung beliau praktekkan, dan alhamdulillah rata-rata setelah itu pasien-pasiennya banyak yang langsung merasakan kesembuhan. Contohnya ketika ada salah satu di bagian-bagian tubuh ada rasa sakit, ketika beliau terapi beberapa saat kemudian 10-15 menit kemudian biasanya, kata beliau, sakitnya berkurang bahkan hilang seketika. Namun beberapa hari kemarin, kata beliau, ada salah satu pasien yang beliau tangani. Ketika beliau menyalurkan energi Kundalini Reiki dan yang lainnya ke tubuh sang pasien tersebut, energi itu benar-benar terasa sekali, Pak Muhsin, keluar dari kedua telapak tangan saya. Dan biasanya pasien-pasien saya itu ketika saya menyalurkan energi, sang pasien pun merasakan ada aliran energi yang masuk ke tubuhnya. Di kasus ini, Pak Muhsin, energi saya itu sangat besar sekali keluar dari telapak tangan saya, tapi pasien saya itu tidak merasakan aliran energi. Dan setelah beberapa menit kemudian waktu penyaluran energi tidak terjadi seperti biasanya, Bang Muhsin, kata beliau. Biasanya ketika saya tanyakan langsung ada perubahan di tubuhnya. Lah ini tidak ada perubahan sama sekali, seakan-akan energi saya tidak ngefek, kata beliau. Lalu saya jelaskan, saya telepon, langsung saya jelaskan permasalahan-permasalahannya. Apa yang terjadi, kok bisa terjadi seperti hal tersebut, dan apa yang harus dilakukan agar keenergian itu tidak gagal ketika kita gunakan untuk membantu orang. Walaupun tentu masalah sembuh itu urusan Tuhan, masalah sembuh dan tidaknya itu tentunya atas izin dan kuasa Allah tentunya. Namun sering saya katakan juga, ketika kita meminta kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta dengan cara yang benar, dengan ilmu yang benar, insya Allah hasilnya benar. Maka akan saya jelaskan secara keilmuan juga, agar hal tersebut, kegagalannya bisa diminimalisir. Dan pertanyaan ini sebenarnya bukan hanya disampaikan oleh alumni saya yang disampaikan beberapa waktu yang lalu. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sering dipertanyakan kepada saya oleh alumni-alumni yang lain mulai dulu. Sehingga selalu saya jawab dengan chat ataupun langsung saya telepon. Cuma dalam kesempatan video saya kali ini, alangkah lebih baiknya langsung saya buatkan video, agar ketika ada pertanyaan yang sama, atau mungkin sebelum Anda mengalami hal tersebut, ketika Anda sudah melihat video saya kali ini, bisa tahu caranya dan apa yang harus dilakukan. Masalah atau kasus seperti ini biasanya terjadi kepada pasien yang sudah mengalami masalah gangguan kesehatan yang sudah menahun, atau masalah-masalah penyakit yang berat seperti stroke, diabetes, gagal ginjal,
Dan mengapa hal tersebut bisa terjadi ketika kita mengalirkan suatu keenergian? Pasien tidak merasakan energi yang kita salurkan, dan ketika sudah selesai penyaluran, terapi tidak ada reaksi sama sekali. Itu penyebabnya adalah karena selain yang saya ceritakan tadi, karena sudah mengidap penyakit yang lama, itu penyebabnya adalah tubuh sang pasien tersebut banyak terjadi sumbatan-sumbatan energi, terutama di ketujuh cakra utamanya, sehingga ketika dialirkan energi yang kita salurkan tidak masuk secara sempurna ke tubuh sang pasien. Maka yang harus kita lakukan adalah, pertama, sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, ketika ada hal semacam itu terjadi, maka lakukanlah pembersihan terlebih dahulu dari segala yang menghalangi kesembuhan sakit sang pasien. Itu sudah bisa Anda tonton di video saya sebelumnya untuk lebih jelasnya. Dan ketika itu sudah Anda lakukan dan masih terjadi hal seperti tersebut, maka perlu ditingkat lanjuti dengan cara kita mengaktifasi sang pasien, menginisiasi atau menattunement sang pasien tersebut, minimal aktivasi energi Kundalini Reiki level 1 dan 2. Tentunya ini hanya bisa Anda lakukan bagi yang sudah mengikuti program aktivasi energi Kundalini Reiki tingkat Grandmaster dari saya. Sehingga ketika Anda sudah melakukan aktivasi kepada sang pasien tersebut, maka ketujuh cakra utama dari sang pasien tersebut akan lebih aktif, akan lebih bersih, dan jalur-jalur energinya juga aktif, beserta juga kundalininya. Sehingga ketika kita menyalurkan energi ke tubuh sang pasien, maka energi kita bisa masuk maksimal ke tubuh sang pasien, sehingga harapannya kesehatan atau kesembuhan dari segala penyakit yang diderita oleh sang pasien bisa cepat mengalami penyembuhan. Jadi sebelum melakukan penyaluran energi untuk kesembuhan sang pasien, bila terjadi kasus seperti yang saya ceritakan tadi, maka lakukanlah aktivasi energi Kundalini Reiki minimal level 1 dan 2 terlebih dahulu. Baru setelah itu kita niatkan penyaluran energi ke tubuh sang pasien dengan niat untuk penyaluran energi untuk kesembuhan. Dan insya Allah ketika itu sudah dilakukan, insya Allah keenergian kita bisa masuk ke tubuh sang pasien dengan maksimal. Pasien pun bisa merasakan keenergian kita, dan harapannya kesembuhan untuk beliau, untuk pasien kita segera didapat, segera sembuh dari segala macam penyakit medis ataupun non medis. Dan rata-rata alumni saya yang punya pertanyaan seperti itu, yang mulai dulu ketika sudah saya jelaskan caranya seperti ini dan beliau terapkan, dan ternyata memang hasilnya langsung terasa. Dan ini pun bisa Anda lakukan meskipun bagi Anda yang menonton video saya kali ini, meskipun Anda tidak pernah belajar keenergian dari saya, walaupun Anda belajar di tempat lain tapi sudah bisa mengaktifasi orang lain, Anda pun bisa melakukan hal tersebut, sehingga hasilnya nanti akan terasa lebih maksimal ketika kita gunakan untuk penyembuhan. Itu yang pertama, ketika kita mengaktifasi sang pasien tersebut, maka hasilnya akan seperti itu. Yang kedua, ketika sang pasien tersebut kita aktivasi,
Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya yang sebelumnya, ketika seseorang sudah mendapatkan inisiasi, attunement atau aktivasi suatu keenergian, dengan aktivasi tersebut, maka secara langsung ketujuh cakra utama aktif, jalur-jalur energi aktif, kundalininya juga aktif. Hal inilah yang akan mempercepat kesembuhan kita atau kesembuhan sang pasien. Seperti yang saya jelaskan, ketika salah satu cakra kita sudah aktif, sudah lebih aktif dan lebih bersih, contohnya cakra jantung. Cakra jantung sudah lebih bersih, maka secara otomatis itu akan mempengaruhi organ-organ tubuh di sekitar jantung kita, seperti jantung, paru-paru, dan sesuatu yang berdekatan dengan cakra jantung kita. Maka bagi Anda yang mungkin mempunyai masalah yang sama dengan yang alumni saya sampaikan kepada saya, maka lakukanlah hal yang saya sampaikan tersebut. Lakukanlah aktivasi terlebih dahulu kepada pasien Anda, baru setelah itu kita niatkan penyaluran energi untuk kesembuhan, dan insya Allah hasilnya akan lebih maksimal. Sekian dulu video saya kali ini, kurang lebihnya sebagai manusia biasa saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.